Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut nama Indonesia. Saat negara tercinta Indonesia disebut-sebut oleh tokoh luar negeri atau artis idola, pasti akan merasakan kegirangan yang luar biasa. Kita akan membagikan informasi tersebut seolah-olah bangga akhirnya negara kita dilirik oleh sang idola. Tapi, apa jadinya jika tokoh seluruh umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengungkapkan rasa cintanya kepada Indonesia? Padahal, jika dipikir-pikir, Indonesia berada jauh dari tempat tinggal Rasulullah saat itu. Lalu, seperti apa pernyataan Rasulullah SAW tentang Indonesia? Berikut ini informasinya yang telah kami rangkum. Sebelum bagaimana Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia, perlu diketahui dulu dengan sosok Sayyid Muhammad, ulama yang menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasulullah adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang pertama kali mengungkapkan. Bagi yang belum tahu, beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ke-21. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan awal beliau di Madrasah Al-Falah Mekah, tempat ayah beliau bertugas sebagai pengajar. Setelah ayah beliau wafat, beliau langsung didaulat untuk meneruskan syiar dakwah majelis yang telah dirintis sang ayah. Setahun sebelum ayah beliau wafat, Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani pada tahun 1970 berhasil meraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Pada tahun yang sama, beliau diangkat menjadi dosen dua perguruan tinggi ilmu hadis dan usuluddin, Universitas Al-Qura dan Universitas King Abdul Aziz. Selain itu juga rutin mengisi pengajian di Masjidil Haram. Setelah cukup lama menjadi dosen di dua universitas tadi, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih memilih untuk fokus mendirikan majelis taklim di kediamannya sendiri. Sebagai seorang ulama, selain tugas mengajar di berbagai majelis keilmuan, Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat produktif dalam menulis berbagai kitab. Kurang lebih sekitar 100 kitab beliau tulis, antara lain Manhaj As-Salaf fi Fahmi An-Nusus, Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, Syarah Manzumah Waraqat fi Usul Fiqih, dan masih banyak lagi. Kitab yang beliau tulis sekarang banyak yang telah diterjemahkan ke bahasa lain seperti Prancis, Inggris, dan Indonesia. Sayyid Muhammad sangat mencintai orang-orang Indonesia. Salah satu alasannya karena beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam pertemuannya, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim yang terbesar di seluruh dunia. Saat ini, diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Jumlah besar ini setidaknya memberikan kita gambaran bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Tidak hanya itu,
mayoritas populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sekitar 90% dari populasi Indonesia. Bagi setiap nabi mencintai dan mengasihi umatnya, namun menurut ahli tafsir, Muhammad Quraish Shihab, cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya lebih besar dibanding para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah tidak berkenan umatnya mendapatkan azab, sekalipun mereka menolak seruannya, tetapi Rasulullah justru mendoakan agar suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Indonesia misalnya, meskipun penduduknya tidak semuanya taat, namun Rasulullah tetap membisikkan nama Indonesia saat bertemu dengan Said Muhammad. Semua berawal ketika Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan lainnya pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tiba-tiba, beliau mengalami semacam kondisi yang tidak biasa. Ternyata beliau mengalami kasyaf atau tersingkapnya hijab. Dalam peristiwa ini, Said Muhammad bertemu dengan Rasulullah dengan berjubelnya orang di belakang Rasulullah. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku. Aku juga sangat mencintai mereka." Said Muhammad kembali bertanya, "Dari mana mereka berasal, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Indonesia." Pungkas Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, Said Muhammad tidak tinggal berdiam diri. Sebagai bukti kecintaan beliau, mendirikan pondok untuk santri-santri yang berasal dari Indonesia. Selain itu, perlakuan Syekh Muhammad Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia amat sangat baik. Apalagi ketika beliau mendapatkan kunjungan dari orang Indonesia, beliau kerap memberikan buah tangan untuk hadiah pulang. Pada 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah, tepat di hari Jumat, dunia kehilangan salah satu permata terbaiknya. Abuya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi rangkuman mengenai Rasulullah pernah menyebut nama Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.